Ya, kita lanjutkan perbincangan pagi ini. Bang Yos, tadi kita ada dengar paparan dari Mas Ahok. Gimana? Jadi modal yang dimiliki Jokowi Ahok ini adalah pernah mimpin pemerintahan tingkat 2 ya, kabupaten, kota gitu. Nah, itu adalah modal gitu. Artinya dia sudah pernah praktek di skup yang kecil, sekarang dibesarkan di ibu kota negara. Itu masalahnya. Nah, sukses di tingkat 2, di tingkat 1, sudah tingkat 1 di nasional. Menurut saya itu rumus yang baik seperti itu. Nah, namun memang ini bukan karena Putin ya, oke ya, ini cerita pengalaman kan, bahwa Jakarta ini ibaratnya pertempuran itu medannya sangat luas gitu ya. Jadi frontnya itu luas banget. Tembakan tuh kiri kanan bawah atas. Contoh nih, itu. contoh konkret apa Bang Yos? Nah, contoh konkret, kalau di daerah kan nggak ada DPR RI. Nah, di sini kecuali DPRD yang suka ngerepotin kita, ini DPR. Ngerepotin juga DPR ini. Ini mbahnya ngerepotin kan kadang-kadang kan. Urusannya apa tiba-tiba Gubernur DKI dipanggil ke sana, ini kan urusan lokal. Nah, tetapi ini kan semua permainan gitu yang nanti mereka harus tahu gitu kan. Nah, inilah maksud saya. Di sini ada menteri ya. Saya mau nertibkan misalnya maintain gitu, diintervensi menteri. Misalnya kan pernah gitu, itu. Kan. Loh kan itu bukan cerita lagi kan, itu kan enggak gitu kan. Mau meluncurkan busway juga menteri yang bersangkutan mengintervensi bahwa sebaiknya ditunda saja gitu. Namun ada prinsip dasar menurut saya, jadi pemimpin itu sepanjang yakin itu ada solusi terbaik gitu. Terbaik itu bukan berarti tidak ada negatifnya ya. Mau positif semua, tidak ada solusi yang seperti itu. Pasti ada negatifnya, ada yang orang nggak puas gitu. Ya kita jalan aja terus. Jangan cuma di demo. Ibaratnya ditodong pistol batuknya juga jangan berubah kan gitu. Nah kira-kira seperti itu yang dilakukan. Nah ini karena ini politik ya. Sekarang yang pertama pasti front itu DPRD kan. DPRD yang mendukung beliau kan 17 kursi. Berarti sisanya 78. Itu oposan, katakan begitu kan. Memang di dalam wawancara di sini pasti ngomong, kita akan dukung, coba aja nanti prakteknya pakai gitu. Kan gitu kan. Anda dulu pernah digoyang seperti itu juga? Saya non partisan, tidak dukung di partai apa-apa kan. Tapi waktu nyalonkan kan saya didukung PDIP. Tapi sisanya kan masih banyak juga gitu yang nggak mendukung kan. Nah, prinsip dasarnya itu kalau itu sudah yakin untuk pro rakyat, udah dikatakan dia tadi. Jadi kita nggak usah ragu kan, mereka akan menghadapi rakyat nanti kalau ada program yang pro rakyat kok dihambat mereka. Nah ini, nanti belum dari luar kan, misalnya tim sukses, kan relawan. Mereka merasa setelah jagonya ini jadi, aku mesti panen nih kan gitu kan. Anda bayangin enggak ya, anggaran tahun pertama saya, tahun 98, itu hanya 1,7 triliun. Dan uang seperti itu, segede itu hanya cukup untuk gaji pegawai saja. Lalu saya meninggalkan balai kota 21 triliun. Artinya anggaran pertama yang dimiliki oleh Poke itu 21 triliun. Anggaran pertama nanti yang akan dimiliki Jokowi Ahok 45 triliun. Sekitar 434. 450 triliun bukan kecil, 45, nolnya 12 di belakang. Ini Anda bayangin aja. Ya. Jadi ini sangat besar. Pasti banyak orang ngincer ini kan. Terutama yang merasa dulu mendukung pasangan ini kan. Namun sekali lagi itu semua tergantung dari pemimpin yang bersangkutan. Harus tegar gitu dari rongrongan itu. Karena zaman seperti ini ya, kalau saya menghadapi lebih baik saya dilengsarkan daripada saya nanti berbuat salah dan nanti dari perkara di belakang hari. Ini itu, rongrongan seperti apa? Ada yang minta proyek atau gimana? Iya, pengalamannya? Kan. Kalau enggak, misalnya dua bersaing nih, dua pengusaha bersaing di salah satu proyek. Kalah gitu kan. Padahal DPRD setahu dia sudah mendukung proyek ini kan. Dia bisa ke DPR itu tadi. Itu pernah terjadi. 2 malam saya jadi pesakitan di Senayan. Ya terpaksa saya layani, mau bagaimana? Itu dia ngundang siapapun harus datang. Nah, kayak begini pasti akan terjadi kan dari berbagai front kan. Intervensi, campur tangan, mereka sok tahu gitu. Ingat di sini ini ya, penduduk yang dipimpin oleh mereka berdua nanti itu dari tukang batu sampai RI 1 loh penduduknya kan gitu. Di tengahnya ada menteri, ada angkatan, ada ketua partai, ada pentolan LSM semua di sini. Dan mereka kan pasti nggak akan diem kan. Apapun yang kita lakukan, semisal Mager Monas biar bagus.
Ini biar bagus saja mereka lawan, mereka tentang, mereka tolak kan gitu kan. Nah kita tegar tidak dengan di demo setiap hari patung kita dibakar di depan balai kota. Ya saya harus tegar kan gitu kan. Nah Tegar dan tegas. mereka ini harus siap seperti itu gitu. Siap. Untuk bisa sukses. Saya rasa sih siap, udah senyum-senyum Mas Ahok. Tagline-nya kan berani dan tegas. Atau di bagian center kan berani dan Anda tegas. siap nggak tuh menghadapi ini itu tahun berapa nih udah Enggak, kalau ada guru, Tantangannya pasti tahun ini kalau lebih ada luar biasa. guru dan bosnya di belakang, kenapa takut? Ini soal backingnya dong. Kalau bagian sudah backing kita, kenapa kita takut kan? Ya udah saya ikutin. sebagai mantan ya tentu saya ingin berhasil mereka berdua ya. Tentu saya juga dengan sukarela lah. Gitu karena ini untuk kepentingan kita bersama. Bagaimanapun pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Saya 10 tahun memimpin ibu kota ini dan saya berawal dari keadaan Kerusuhan yang nggak enak kan gitu. Kerusuhan Mei itu ya menyebabkan Jakarta ini sudah Chaos. ibaratnya sudah bapak belur nggak karuan kan. Jalan rusak, ya taman diacak-acak, lampu semua pecah, toko semua dibakar, dijarain. Jadi secara sosial ekonomi sudah lumpuh, ya kan? APBD yang terendah 1,7 triliun, bagaimana mau bekerja kan? Jadi periode pertama 5 tahun itu saya survival aja, bagaimana eksis. Anda membayangin nggak selama menjabat tuh 5 kali presidennya ganti? Itu artinya runyam banget pemerintahan ini dan ini ibu kota negara tentu kena imbas. begitu maunya beda-beda lagi Pak pasti ya. Iya mau tentu karena itu survival itu tadi judulnya. Bagaimana mempertahankan ibu kota ini tetap bisa berfungsi dengan baik terutama di dalam pusat pemerintahan. Nah Baik. baru periode kedua saya sebenarnya mulai bangun itu. Baik, ini ada seorang penelpon dari Jakarta Timur, ada Pak Wiwin. Selamat pagi Pak Wiwin. Selamat pagi Bang Yos. Selamat pagi Pak Wiwi. Selamat pagi Mas Ahok. Selamat pagi. Saya mengikuti tadi mengenai ketegaran Pak Yos. Saya yakin Pak Ahok, Mas Ahok sama Mas Jokowi bisa mencontoh itu. Jangan sampai walaupun RI 1 itu adalah penduduk Anda. Lantas mengenai pemilihan kemarin itu banyak hal yang IKTP-nya juga nggak bener. Itu mesti kependudukan diberesin. Terus masalah pemilihan kemarin itu saya ngomong sendiri walaupun dengan saudara saya yang pegawai negeri guru itu sama sekali dia tidak berani nyoblos di luar foke karena sudah ada ancaman. Itu saya punya bukti sendiri, artinya bukan saya membela yang mana. Ini sudah tidak benar kok. Jadi memang harus mulai sekarang Ratu Adil dilihat dari DKI. Pak Yos mesti bantu sebagai seniornya bantu Pak Jokowi sama Pak Ahok. Sebagai backingnya juga Baik. boleh gitu. Baik. Harus dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiwin. Pertanyaan mungkin yang ditanyakan wartawan ketika Anda terpilih, apakah Anda meminta bantuan expert dari mungkin senior-senior yang lain untuk membantu bersama-sama bekerja untuk membangun Jakarta? Ya itu wajib hukumnya. Jadi sebetulnya Bang Yos sudah bilang, Jakarta ini menarik sekali. Dari tahun 78 sampai 2012, itu sudah ada 20 kajian soal transportasi, soal di luar yang sosial. Jadi itu bisa kita kumpulkan 20 kajian dari Jepang, dari Asian Development Anda Bank. tidak akan segan-segan menggunakan itu karena biasanya penyakitnya nih begitu saya jadi saya pengen yang orisinil dari buah pikiran saya itu tuh masalahnya Jadi sebenarnya biasanya. ini yang menariknya Jakarta. Jakarta ini paling maju dibandingkan daerah lain. Daerah lain tuh semua studi itu banyak kan belum ada gitu. Jakarta zaman bagi semua lengkap. Jadi untuk hal-hal yang baik kenapa kita masih sombong untuk mengatakan ciptakan yang baru? Tapi tentu kami juga menerima masukan untuk direvisi. Misalnya ternyata Railbus ngangkut orang lebih banyak, 800. Ya di jalur busway kita akan gantikan Railbus. Nah itu yang original dari Pak Jokowi misalnya gitu kan. Nah sama saja misalnya semua orang waktu kampanye pakai baju yang sopan kan, batik, apa supaya kesannya. Tiba-tiba Pak Jokowi putuskan ini. Ya ini kan sesuatu, bukan berarti tidak berbaju dong. Kan gitu maksudnya gitu loh. Jadi sama. Nah kami misalnya soal tentang jam kesda. Nanti 2014 akan ada sistem jaminan sosial nasional. Ya kita harus mulai menyiapkan ini supaya Jakarta menjadi barometer.
Jadi sebenarnya kalau kita ngomong jujur, di pemerintah ini tidak ada yang baru sebetulnya. Semua sudah tertata, peta persoalan sudah ada, peta solusi sudah ada. Tinggal kata Pak Jokowi, ini kreativitas dan kecepatan kita, rajinnya kita untuk menyelesaikan. Dengan apa? Dengan efisiensi dan dengan efektivitas yang mau kita target prioritas. Ini lapangan besar kata Bang Yos kan. Ya kita jangan nembak-nembak sembarangan di lapangan perang yang begitu besar, harus cari target mana yang kita selesaikan. Jadi jangan sini tidak kena, sana tidak kena, tapi pelurunya habis. Kita harus cari sasaran. Nah kalau kita mau ini mana? Jadi prioritas itu penting. Nah kalau ngomong prioritas, ini kembali ke soal kepemimpinan kan. Nah itulah kelebihan dari Pak Jokowi. Saya ya co-pilot saja itu untuk dukung supaya beliau ini aman, berhasil gitu. Jadi kuncinya kan sekali lagi bagaimana mengeksekusi. Bang Yos, soal kuncinya nanti dijawab nanti ya. Ya, Lanjutkan nanti. Kita masih ada satu segmen lagi. Kita dengarkan jawaban Bang Yos dan juga Mas Alf usai pariwara berikut.